Selamat datang kembali. Di pertemuan kedua, kita akan bahas komponen infrastruktur untuk pencegahan dan perbaikan sebuah kesalahan di dalam membangun software atau dalam penerapan sistem quality assurance. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur SQA, kemudian prosedur dan work instruction, kemudian supporting quality device, yang ketiganya adalah staff training, instruction, dan sertifikasi, kemudian pencegahan dan koreksi, configuration management, documentation control, project progress control, software quality metric, software quality cost, kemudian sistem quality assurance standar yang akan diterapkan, kemudian quality management standar. Berkaitan dengan infrastruktur, jadi ada 6 kelas komponen. Ini pertemuan kemarin kita bahas. Komponen yang pertama adalah prosedur dan work instruction, kemudian yang kedua template dan checklist, yang ketiganya staff training, retraining, dan certification, kemudian yang keempat preventive dan correction action, yang kelima configuration management, dan keenamnya adalah documentation control. Oke, kita masuk yang komponen pertama, prosedur dan instruksi kerja. Ya, prosedur penjaminan mutu biasanya memberikan definisi terperinci untuk kinerja jenis kegiatan pembangunan tertentu dengan cara menjamin pencapaian kualitas hasil kualitas yang efektif. Ya, direncanakan lalu kemudian untuk seluruh organisasi. Itu kemudian yang kedua adalah untuk mendukung kualitas device. Salah satu cara untuk menggabungkan kualitas yang lebih tinggi dengan efisiensi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan perangkat yang mendukung kualitas. Jadi kalau bisa dikatakan perangkat yang baik akan menghasilkan software yang baik pula. Perangkat ini yang didasarkan pada akumulasi pengetahuan dan pengalaman profesional pengembangan dan pemeliharaan organisasi. Tujuannya adalah menghemat waktu, kemudian berkontribusi pada kelengkapan dokumen dan ulasan, dan yang ketiganya adalah meningkatkan komunikasi antar tim, pengembangan dan anggota komite peninjau dengan pembakuan dokumen dan hasil. Lalu kemudian pelatihan staff, kemudian instruktur, lalu kemudian sertifikasi. Jadi bahwa staf profesional itu harus terlatih, ya, kunci untuk kinerja yang efisien dan berkualitas. Jadi kalau ada karyawan baru, dilatih dulu untuk penerapan dari sistemnya supaya kualitas pekerjaannya dapat dihandalkan. Kemudian memperbaharui atau retraining. Jadi kalau sistemnya baru, dilatih kembali, dan tujuan akhirnya adalah disertifikasi. Jadi kemampuan itu bisa diukur dengan cara apa? Yaitu dengan cara disertifikasi. Kemudian pencegahan dan koreksi. Nah, studi sistematis dari data yang dikumpulkan mengenai contoh kegagalan dan keberhasilan berkontribusi pada proses jaminan kualitas dalam banyak cara. Di antara mereka kita bisa daftar
Apa saja yang dilakukan, yaitu implementasi perubahan yang mencegah kegagalan serupa di masa depan. Jadi belajar dari pengalaman. Kemudian koreksi kesalahan serupa. Jadi misalkan sudah diterapkan di proyek yang sebelumnya, kemudian ada bug, maka koreksi kesalahan itu dapat diterapkan untuk proyek selanjutnya. Kemudian menerapkan metodologi yang terbukti berhasil untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan berulang. Jadi masing-masing metodologi, misalkan metode pengembangan perangkat lunak itu kan macam-macam tuh. Jadi kalau misalkan waterfall untuk membangun perangkat lunak yang sifatnya besar, dalam skup besar, maka bisa dikategorikan progres ketercapaian 100%-nya itu seperti apa. Yaitu sebagai bahan acuan untuk menerapkan metodologi. Kemudian configuration management. Bagaimana manajemen konfigurasi? Pengembangan perangkat lunak reguler dan operasi pemeliharaan melibatkan aktivitas intensif yang memodifikasi perangkat lunak untuk membuat versi dan rilis baru. Jadi versi beta diperbaiki untuk menjadi versi yang lebih mumpuni lagi. Jadi bug-bugnya diperbaiki, terus kemudian dirilis lagi versi yang terbaru. Nah, itu adalah contoh dari manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi menangani bahaya-bahaya ini dengan memperkenalkan prosedur untuk mengontrol proses perubahan. Jadi kalau kita menerapkan konfigurasi manajemen, itu kita tidak merilis software itu dengan ciri software itu diberikan misalkan versi 1.0. Nah, berarti di situ ada pembaharuan lagi nantinya akan dirilis. Jadi nggak serta-merta langsung misalkan sistem informasi akademik versi 1.0. Berarti orang pemakainya itu akan tahu bahwa sistem informasi itu akan diupdate, ada update-annya, seperti itu. Kemudian documentation control. SQE mencaratkan penerapan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dokumen utama jangka panjang yang efisien terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Jadi ada dokumen kontrolnya, ya. Tujuan dari satu jenis dokumen yang dikendalikan catatan kualitas, terutama untuk memberikan bukti kinerja sistem SQE. Ya, jadi dokumentasi kontrol itu pada apa kebutuhannya, yaitu ada dokumen untuk misalkan kebutuhan pelanggan, kemudian dokumen kontrak, kemudian laporan desain, kemudian laporan desain yang sudah diverifikasi dan ditandatangani masing-masing pihak, rencana proyek, kemudian standar pengembangannya, dan dokumen-dokumen lain untuk kontrol terhadap manajemen, kontrol terhadap organisasi, dan kontrol terhadap implementasi. Mencakup apa pengendaliannya, yaitu definisi jenis dokumen terkontrol yang diperlukan. Jadi yang disebutkan tadi, definisi jenis dokumennya itu harus terkontrol masing-masing. Kemudian spesifikasi format, metode identifikasi dokumen, bentuknya disepakati, formatnya, kemudian definisi tinjauan. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah approval dokumen kontrol. Jadi dokumen itu disahkan. Adanya apa? Adanya pengesahan. Adanya signature. Jadi tidak serta-merta hitam di atas putih itu, jadi harus benar-benar diberikan signature. Kemudian definisi metode penyimpanan arsipnya, lalu kemudian diarsipkan. Kemudian manajemen SQE komponen.
Komponen SPE manajerial mendukung kontrol manajerial proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan. Ya, meliputi project progress control, termasuk di dalamnya maintenance contract. Jadi kalau jualan software itu dicantumkan bagaimana kontrak maintenance-nya. Karena kan sudah dipastikan bahwa pada saat lepas tangan serah terima itu pasti ada yang dinamakan misalkan bugnya atau keterhubungan pasca penjualan. Nah, itu harus mempunyai project progress controlnya di dalamnya adalah maintenance contract. Jadi jangan pernah melepas software itu di dalam skala besar itu jual lepas. Jadi usahakan untuk memberikan pelayanan ekstra tadi, jadi diberikan maintenance contract. Kemudian ada di dalamnya juga quality metric dan quality cost. Bagaimana biaya kualitas. Oke, lanjut. Progress control, di mana ketersesuaian terkait dengan sumber daya yang diterapkan, penggunaan sumber dayanya. Lalu kemudian ketepatan pada jadwal dan bagaimana analisa kegiatan manajemen risiko dan pemantauan terhadap anggaran. Kenapa ini masing-masing penting bahwa penerapan sumber dayanya harus sesuai dengan kontraknya, jadwal dan manajemen risikonya termasuk juga di dalam anggaran. Kemudian kualitas software metriknya. Nah, ini adalah pengukuran berbagai aspek kualitas perangkat lunak yang dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendukung kegiatan pengendalian dan inisiasi peningkatan proses selama fase pengembangan dan pemeliharaan. Jadi ada kualitas pengembangan perangkat lunak dan kegiatan pemeliharaan, kemudian produktivitas tim pengembangan, produk bantuan dan produktivitas tim pemeliharaan, kerapatan kesalahan perangkat lunak, penyimpangan jadwal. Jadi kalau ini dapat dipantau nih metrik dengan menggunakan metrik. Lalu kemudian quality cost. Jadi biaya kualitas dikeluarkan oleh pengembangan dan aplikasi perangkat lunak sesuai dengan model biaya kualitas yang diperpanjang. Biaya pengendalian, biaya penilaian, dan persiapan manajerial, dan biaya kontrol dikombinasikan dengan biaya kegagalan internal. Jadi di dalamnya itu software quality cost itu mencakup secara keseluruhan biaya. Ya, ada model biaya kualitas, kemudian biaya pengendalian, kemudian biaya penilaian atau reviewnya, kemudian persiapan manajerial terkait sumber daya yang akan melakukan pengembangan, kemudian ada kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Jadi resiko itu ada internal dan eksternal, itu mencakup pembiayaannya juga. Kemudian biaya kegagalan manajerial, jadi mencakup secara keseluruhan. Manajemen sangat tertarik dengan jumlah total biaya kualitas, ya. Jadi dalam sebuah proposal project itu mencakup secara keseluruhan pembiayaannya sampai resiko-resiko itu supaya apa? Supaya bisa dipres kemudian dikurangi. Jadi secara terperinci secara keseluruhan sudah dipaparkan, maka tugas manajemen adalah mengurangi dari risiko itu. Jadi harus down cost-nya diturunkan. Ya. Sehubungan dengan strategi spesifik yang diterapkan, analisis biaya kualitas perangkat lunak dapat mengarahkan upaya software quality assurance ke peningkatan kegiatan yang menyebabkan kegagalan signifikan dengan biaya kegagalan tinggi yang menyertainya. Jadi
opsi upaya untuk peningkatan itu tadi. Jadi butuh biayanya tinggi, tetapi kegagalannya juga sangat tinggi. Maka itu harus analisa faktor dan analisa resikonya juga harus dimantapkan. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, standar, sistem certification, dan assessment komponen. Nah, pemanfaat pengetahuan profesional internasional, jadi penerapan standar-standar, peningkatan koordinasi dengan sistem kualitas organisasi lain, tujuan evaluasi profesional dan pengukuran pencapaian sistem kualitas organisasi. Jadi, tujuan dari sertifikasi adalah untuk evaluasi profesional. Jadi, kalau kita dianggap profesional, maka harus dievaluasi lagi. Dievaluasinya dengan apa? Yaitu assessment komponen, di mana si profesional itu bisa dinyatakan tersertifikasi atau layak, maka harus dilakukan assessment. Kemudian quality management standar. Bagaimana manajemen standar itu diterapkan, lalu acuannya apa, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa manajemen mutu itu yang dijaga apa? Mutunya. Mutu apa? Mutu software. Jadi kalau yang namanya dijaga mutunya berarti harus ada standarnya. Standarnya apa? Standar penilaian yaitu SICMM atau berkaitan dengan standar ISO baik dari 9001 sampai ISO 9003. Nah, ini adalah standar. Jadi kalau pertemuan kemarin kita membahas mutu itu bisa dikatakan bermutu itu karena apa? Yaitu karena sudah menerapkan seluruh standar. Lalu kalau menerapkan seluruh standar, apakah bisa dijamin 100% berfungsi dengan baik? Tidak. Maka harus diaudit. Makanya manajemen mutu itu keterkaitannya adalah dijamin mutunya, lalu kemudian dibuktikan dengan audit. Standar proses proyek standar adalah standar profesional yang memberikan pedoman metodologis tulisan dengan pertanyaan bagaimana untuk tim pengembangan. Ya. Kalau yang terkenal nih standar ini adalah standar IEEE 1012 atau ISO atau EEC 12207. Nah, ini adalah standar yang menjadi barometer untuk diterapkan untuk menjamin mutu, penjaminan mutunya. Jadi kalau kita di pertemuan kemarin membicarakan bahwa manajemen mutu itu selaras dengan audit. Kenapa? Karena manajemen mutu itu adalah menerapkan standar. Supaya apa? Supaya tidak ada kegagalan, supaya proyeknya berjalan dengan lancar, dan proyeknya sesuai hasil dari kontrak reviewnya. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka standar-standar ini harus diterapkan. Lalu untuk membuktikan bahwa sudah diterapkan standar, yaitu adanya audit. Demikian tadi ulasan tentang pertemuan 2. Lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.